Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Pak Khairul akan membahas materi fikih tentang binatang halal dan binatang haram. Kali ini kita akan membahas tentang binatang halal. Apa sih pengertian dari binatang halal itu? Binatang halal adalah semua jenis hewan yang menurut syariat Islam boleh dimakan atau dikonsumsi dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Lalu apa macam-macam binatang halal itu? Pada dasarnya binatang halal dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu binatang yang hidup di darat, seperti sapi, kambing, ayam, dan sejenis burung seperti merpati. Yang kedua yaitu hewan yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan yang terakhir yaitu bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sedangkan 2 macam darah yaitu hati dan limpa. Sekarang kita bahas tentang ketentuan penyembelihan hewan. Jadi hewan yang halal itu bisa menjadi haram apabila penyembelihan tidak menyebut nama Allah. Nah, di dalam penyembelihan hewan itu ada rukun-rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan hewan tadi yang pertama yaitu rukun-rukun penyembelihan. Harus ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, dan harus menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan yaitu yang pertama, penyembelih harus orang Islam. Yang kedua, menyembelih hingga putus urat leher, 3 urat. Yang ketiga, hewan dalam keadaan hidup dan halal. Dan yang terakhir yaitu alat penyembelih harus tajam. Kemudian apa sih hikmah dari mengkonsumsi binatang halal itu? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani.
Yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan takwa. Yang ketiga, hidup kita lebih tenang dan berkah. Yang keempat, mendapat perlindungan dari Allah. Dan yang terakhir, terhindar dari dosa dan sikap negatif.